Cahaya Ramadan. ودريك على قلبي وتمني قلبك سنيني ويقول كل اللي حاسس بيه وهو بان للشوق عليا وبان وكل شي في اوان قلبي غرام اناديك اكثر من اللي انا بحلم بيه مش قادرة احب انا ثاني عليه ده انا من اول ما بلتعني ناداني حبيبي معك حياتي وعمري اللي انا عايشة واجمل واصعب وقلت يا سيبني واحس ان انا وياك ثواني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Masya Allah. Tadi alunan lagunya Masya Allah bikin adem ya. Terus Semangat ya. Ya semangat. Tapi ngomong-ngomong nih ya, yang satu ini kok agak gimana gitu ya. Kenapa harus pakai kacamata? Padahal ini tuh lagi di ruangan dan gak ada terik matahari. Kenapa pakai kacamata hitam gitu? Manfaatnya apa coba? Manfaatnya kan Hah? banyak, mengurangi silau. Oke, terus? Jadi gini, semua ciptaan Iya. dari Allah itu kan ada manfaatnya pasti. Ya seperti itulah, intinya mah seperti itu. Oke. Ada manfaatnya dong semuanya. Biar tampan gitu atau kayak gimana? Enggak juga sih, kalau tampanmu dari sononya. Oh iya, memang menurut Mbak Ziza tampan ya? Lumayan. Lumayan, kalau cantik kan bertanya dong. Oke. Iya Kak, oh iya. Ayo, kita udah mulai nih. Soalnya yang satu ini agak spesial deh kayaknya nanti kita ya. bahas kenapa. Oke. Nurma duduk ya Kak. Duduk, terima kasih teman-teman NWS. Tadi menarik itu Ya. dari teman kita. Ternyata kacamata Ya. aja ada manfaatnya loh. Oke. Berarti kalau Nutupin gitu, silau gitu ya. berarti kalau gitu hidup kita apa lagi? Ya. Gimana? Menurut Nurma udah melakukan hal bermanfaat belum dalam hidup ini? Kalau menurut Nurma sendiri ya kayaknya udah, tapi mungkin kurang kali ya Kak ya. Karena Apa contohnya? ya misalnya kan Nurma sekolah, kuliah gitu. Terus misalnya kalau disuruh ngajarin seponakan gitu, diamalkan ilmu-ilmu dari kampus gitu. Bener nggak sih Kak? Berarti bermanfaat dalam hal ilmu. Ya. Nah, ternyata manfaat itu bukan cuma ilmu loh Nurma. Oh. Nah, hari ini mau kita bahas nih tentang gimana caranya membuat hidup kita bermanfaat. Nah, ini harusnya narasumber kita udah datang. Mana beliau ini? Oh, berarti Kak Taufik udah janjian ya sudah. harusnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mas Taufik, gimana kabarnya? Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Ketemu lagi. Iya. Silakan Ustaz. Alhamdulillah Ini bisa saya dipertemukan sudah lagi. disediakan kursi. Pas waktunya Iya. Ustaz. Iya. Betul.
Disediakan kursi tanpa cari kursi. Nah, ini udah masuk ini tanpa cari kursi ya. Apa kabar nih Ustaz? Alhamdulillah, baik. Nah, kita kenalkan dulu beliau ini siapa. Iya. Pemirsa TVRI Jogja, narasumber kita kali ini adalah Bapak Dr. Abdul Ghaffar MBA. Beliau adalah Wakil Rektor UNU Yogyakarta. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam, Mas Taufik. Ustadz, ini tema kita hari ini menarik banget. Ya. Kita bicara tentang mengelola hidup singkat, Ya. tapi bertabur manfaat. Manfaat. Iya. Ustadz, tadi kacamata aja ternyata ada manfaatnya, Ustadz. Boleh mungkin disampaikan ke kita semua, Ustadz, gambaran umum dulu, Ustadz, Ya. tentang tema kita hari ini, Ustadz. Iya, Mas Taufik, Mbak Nurma, pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa ketemu kembali dalam tema yang menurut saya sangat menggelitik gitu ya. Hidup singkat, penuh manfaat. Kok singkat ya? Katanya orang hidup itu bertahun-tahun. Ya memang kalau kita bandingkan, hidup kita itu memang sangat-sangat singkat. Dunia ini, dunia bumi ini, itu untuk layak dihuni manusia, itu persiapannya butuh 4,5 miliar tahun. Oh, iya. Jadi very long, sangat panjang gitu ya. Dan konon, itu saya nggak tahu persis angkanya, Nabi Adam itu kalau ditarik rentangnya ke kita itu kira-kira ada yang mengatakan 7.000 tahun gitu. Kok tidak 4,5 miliar kan gitu ya. Ya karena layak huni itu butuh waktu yang panjang untuk layak huni manusia. Dan Nabi Adam, Nabiullah Adam itu adalah manusia modern yang menurunkan kita gitu ya. Dan mungkin kita pernah ada cerita ada Nabi yang usianya sampai 1.000 tahun gitu ya. Tapi kita ini kalau rata-rata angka harapan hidup orang Indonesia itu kan baru 71, 72 ya. Itu aja udah bonus belum, Ustaz? Iya, mungkin sudah agak bonus ya. Kalau orang Jogja itu lebih tinggi katanya. Nah, orang Jogja itu katanya angka harapan hidupnya sekitar 75 tahun lah gitu. Berarti makanya di sini Israel agak malas di sini. Nah tapi apapun 75, 80 itu sangat-sangat pendek jika kita komparasi dengan rentang waktu yang panjang itu. Nah tadi pertanyaannya bagaimana yang pendek ini, apalagi kalau dikaitkan dengan apa akhirat ya itu tentu sangat pendek. Kita masih rata-rata di dunia pun pendek ya. Bagaimana usia yang kalau orang Jogja rata-rata 75 tahun itu memberikan banyak manfaat itu ya. Nah saya mungkin akan sedikit menyampaikan kita kan setiap orang itu kan berharap seperti doa yang biasanya kita panjatkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita ingin ya Allah kami ingin di usia yang singkat ini kehidupan kami di dunia itu hasanah, baik gitu ya. Dan di akhir nanti juga sukses, baik. Dan terhindar dari api neraka. Nah mungkin fokus kita mungkin agak yang di dunia ini ya, karena persiapan untuk yang di akhirat gitu. Nah kira-kira kalau saya tadi juga oret-oretan itu ya, karena Mbak Nurma, Pak topiknya Pak. Ya setidaknya kalau kita ringkas itu bagaimana hidup bermanfaat itu kita katakan sebagai hidup yang berkah. Hidup berkah itu setidaknya ada 4 hal lah yang setidaknya itu mungkin bisa Mas Taufik bisa cari yang lebih banyak lagi bisa dieksplor lebih jauh. Tapi pokoknya ada 4 yang gitu pokok ya kita 4 dulu ya pokoknya 4. Yang pertama adalah hidup istiqomah dalam keimanan. Ini ada satu kisah yang menarik ketika ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah gitu. Ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak.
ceritakanlah kepadaku, kata orang ini, ya Rasulullah, satu ungkapan dan aku tidak bertanya lagi pada yang lain. Agar hidupku berkah gitu. Ada hidupku bermanfaat gitu. Kanjeng Nabi itu menjawab, Qul amantu billah. Katakanlah aku iman kepada Allah. Setelah itu kamu istiqomah. Ini kayaknya sederhana tapi mengandung makna yang sangat dalam. Karena orang yang meyakini atau beriman kepada Allah itu tahu bahwa dirinya itu seperti kita sering kalau ada orang meninggal kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bayangannya kalau ada orang meninggal padahal ya harusnya untuk kita. Namanya inna sesungguhnya kami lillah milik Allah. Milik Allah. Jadi everything ini yang nempel pada kita itu adalah milik Allah. Jadi kita itu ya bukan milik kita gitu. Maka hidup kita harus dalam skenarionya Allah gitu. Harus sesuai dengan tuntunannya Allah. Kan begitu. Jadi itu yang innalillah, karena apa? Kita harus yakin beriman wa inna ilaihi rajiun, karena kita akan kembali. Sebelum kita perdalam lagi, teman kita udah siap start membacakan Al-Quran. Ini mungkin nanti bisa kita eksplor lebih dalam lagi. Siapa yang hari ini akan membaca? Nah, di sebelah sana sudah ada saudari kita, Ustadz, ada Putri Sekar yang sudah siap membacakan ayat suci Al-Quran terkait dengan tema pada kesempatan hari ini nih, Ustadz. Nah, Sekar, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, Mbak Nurma. Apa kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, nah sore ini membaca surat apa nih, Sekar? Surat Al-Baqarah ayat 201. Oh, surat Al-Baqarah ayat 201. Oke, silahkan Sekar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, terima kasih ya Putri Sekar sudah membacakan surat Al-Baqarah ayat 201. Ya, nah tadi menarik banget nih Ustadz terkait dengan pembahasan kita pada sore hari ini, yakni mengelola hidup singkat bertabur manfaat. Nah tadi dari surat Al-Baqarah ayat 201, apa sih yang ingin Allah sampaikan dari ayat tersebut, Ustadz? Mungkin sekaligus untuk meneruskan yang poin pertama tadi, dipertajam lagi, Ustadz. Silakan. Jadi tadi di awal sudah saya sampaikan itu yang dibacakan oleh Mbak Putri tadi ya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya kira itu harapan everybody, harapan setiap orang kan nggak ingin saya di dunia hasanah tapi di akhirat celaka kan nggak ingin gitu ya. Jadi inginnya ya dua-duanya baik gitu, dan itu harapan setiap orang gitu. Dan tadi saya tekankan Kanjeng Nabi itu hanya memberi rumus sederhana, kul amantu billah tsumas taqim. Jadi aku beriman kepada Allah dan setelah itu kamu istiqomah. Dan ini selaras dengan ada ayat Allah itu dalam surat Fussilat ya. Ini kalau saya boleh kutipkan. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'atun. Jadi Allah berfirman, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami itu adalah Allah tsumma istaqamu, dan kemudian dia istiqomah. Jadi hampir sama redaksinya dengan hadis Kanjeng Nabi tadi. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepadanya memberikan menaunginya gitu. Sehingga wala takhafu, kamu nggak perlu
takut, ya nggak perlu wala tahzanu, dan tidak perlu khawatir gitu, bersedih dan seterusnya. Karena yakin Allah akan menaungi, Allah akan memberikan segala kebutuhannya. Tapi syaratnya tadi amantu billah tsumastaqim, harus beriman dan istiqomah dengan keimanan itu gitu. Maka nggak ada rasa takut, kecuali hanya takut kepada Allah. Takut kalau tidak bisa memenuhi perintahnya gitu. Itu kan takutnya di situ bukan pada manusia, bukan pada, artinya apa, orang yang seperti ini orang yang bahagia kan. Orang yang nanti akan memberikan makna hidupnya untuk kebaikan gitu. Betul. Maka poin kedua nanti saya akan mengatakan, poin kedua Ustaz, adalah sebelum poin kedua Ustaz. Nurma, ini gimana nih? Nampaknya pembahasan kita ini sangat menarik. Gimana kalau misalnya pemirsa mau bertanya, ini gimana? Oke, nah nanti untuk pemirsa juga kami mengundang pemirsa semua untuk bisa berinteraksi, bergabung bersama kami pada sore hari ini dengan tema mengelola hidup singkat bertabur manfaat. Nanti juga bisa bertanya langsung dengan Ustadz, bisa menghubungi di nomor 02745800800 atau bisa melalui nomor 082333403574, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp ataupun video call begitu. Nah, tapi juga ada passwordnya nih, pasti. Kak Taufik. Nah, Apa kalau itu ingin passwordnya? bertanya, passwordnya adalah Cahaya Ramadan, nanya dong, begitu. Ustaz, sekarang kita masuk ke yang kedua Ustaz. Setelah dia istaqim, apalagi Ustaz? iya, jadi bagaimana mengimplementasikan itu, amantu billah itu, aku beriman kepada Allah. Yang paling sederhana adalah kita taat kepada Allah, kan gitu. Dan bagaimana kita mewujudkan ketaatan itu turunan berikutnya. Jadi kalau Allah juga dawuh, mayutillah wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi faulaika humul faizun. Jadi barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan dia takut, itu artinya berharap betul dengan ketaatan itu, dan dia bertakwa kepadanya, maka dia orang-orang yang faiz, orang-orang yang beruntung gitu ya, orang-orang yang bahagia lah gitu, sukses gitu ya. Jadi taat itu apa ya? Kan kalau dirangkum dalam kata takwa, ulama itu biasanya mengatakan imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi. Jadi kita berusaha menjalankan yang diperintahkan. Kita kan saya kira tidak terlalu sulit ya untuk mana yang diperintahkan gitu, terus mana yang dilarang, itu setidaknya kita sudah tahu lah. Kalau tidak tahu ya nanti kita bisa belajar gitu. Tapi ada orang yang beriman itu berusaha berpikir bagaimana ya Allah mengharapkan kita itu fitunya hasanah itu loh. Itu kan untuk kebaikan kita sendiri, karena apa? Kalau kita berbuat baik, kita beriman, itu untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. In ahsantum kata Allah, ahsantum li anfusikum fa in asatum falaha. Jadi kalau kita berbuatnya untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain, apalagi untuk Allah gitu, untuk kita. Gitu. Dan Cahaya Ramadan ini berbuat baik juga kita untuk untuk diri kita, membagikan untuk ilmu-ilmu, betul, Iya. Masya Allah. Betul. Ini kita beruntung sekali ya kita di acara Ramadan ini Ustaz ya, karena kita mendapatkan insight, kemudian masyarakat semuanya pun mendapatkan masukan-masukan yang sangat berharga. Tapi kita harus jeda dulu Pak. Iya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Dan setelah ini kita akan umumkan beberapa hal yang sangat penting, termasuk nanti ada kuis. Iya, betul, karena informasi itu harus dibagikan. Betul Kak sekali. Taufik. Nanti bagaimana caranya kita juga akan informasikan secara lebih detail di sesi yang berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Ramadan. Ramadan menyapa di TVRI Jogja, menyinarkan cahaya iman. Cahaya Ramadan.
واشوف كتير وما شفتي زي حبيبي انا اركب الكتير فرشوني عشان الارض حارر واشوف كثير وما شفتي زي حبيبي انا مانيش رايدة مانيش رايدة مانيش رايدة إلا هو مانيش رايدة وما فيش فايدة ما فيش فايدة ما فيش فايدة إلا هو مانيش رايدة في البعد عشقة في الغرب عشقة في البعد عشقة في الغرب عشقة زي العسل على قلبي هوا زي العسل على قلبي هوا زي العسل على قلبي هوا زي العسل صغرنا واحدة متر من عيشنا مع بعضنا الحبنا يتعلم يطير من الهوى زينا من صغرنا واحدة متر من عيشنا مع بعضنا للحبنا يتعلم يطير من الهوى زينا في البعد عشقة في الغرب عشقة في البعد عشقة في الغرب عشقة زي العسل على قلبي هوا زي العسل على قلبي هوا زي العسل على قلبي هوا زي العسل. Kita masih membahas tentang tema yang sangat menarik sekali, mengelola hidup singkat bertabur manfaat. Masih bersama Ustadz Abdul Ghaffar. Ustadz, ini kalau kita ambil kata kuncinya Ustadz, manfaat. Sebenarnya apa saja sebenarnya yang bisa kita manfaatkan dalam hidup kita Ustadz? Tadi misalnya Nurma, dia punya ilmu, diajarkan. Terus kan nggak semua orang misalnya punya ilmu Ustadz. Sebenarnya dalam hal apa saja kita bisa memanfaatkan apa yang kita punya Ustadz? Baik, tadi sudah saya sampaikan agar hidup singkat kita itu penuh manfaat, itu ada 4 hal dari tadi agar kita itu penuh dengan kemanfaatan, keberkahan, itu yang tadi istiqomah dalam keimanan, taat, dan selalu berbuat kebaikan. Dan yang ketiga menurut saya kata kuncinya itu adalah bersyukur. Bersyukur. Nah, bagaimana kita memaknai syukur itu? Sering kita memaknai syukur terlalu sederhana, kita mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur itu sebenarnya satu upaya untuk mengoptimalkan segala karunia yang Allah berikan kepada kita, segala potensi kemanusiaan yang diberikan kepada kita. Misalkan kita mengatakan, apa sih bedanya manusia dengan yang bukan manusia gitu. Manusia itu kan diberi potensi yang spesifik. Misalkan diberi potensi akal. Ya, mungkin yang lain enggak, insting mungkin ya. Kita diberi potensi feeling, rauk. Sehingga tadi musik bisa kita nikmati, ya kan, art ini bisa kita rasakan. Itu kan feeling ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah yang Al-Quran sering menyebut fuad, itu hati nurani. Hati nurani. Dan 3 hal ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Pertanyaannya, akalmu kamu gunakan untuk apa gitu. Kalau katanya brain itu mewakili sebagai instrumen untuk berpikir gitu, berapa persen yang sudah kita pakai gitu ya kan? Miliaran sel itu jangan-jangan hanya 1% yang kita pakai gitu. Artinya kita nggak bersyukur itu. Jadi membaca bentar udah ngantuk, misalnya suruh ngaji aja males gitu ya. Ramadan suruh hatam aja nggak, jangankan hatam ya, justru enggak, karena kemalasan, nggak mensyukuri. Padahal kita diberi kemampuan untuk membaca, mata kita masih oke, everything oke gitu. Itu salah satu bentuk mengoptimalkan apa yang diberikan. Begitu juga kita diberi
apa tadi pendidikan yang lebih tinggi dari kebanyakan. Ya kita share karena itu untuk kita juga. Makin Anda memberi, semakin banyak Anda dapatkan. Itu kan sebenarnya rumus infak dalam Islam itu bukan hanya dipakai oleh orang Islam. Everybody yang paham tentang the power of giving itu akan memberi. Apalagi Ramadan kayak gini ya. Jadi bukan hanya infak, sedekah itu hanya di bulan Ramadan gitu ya. Meskipun pahalanya memang dilipat gandakan, tapi itu harus menjadi kebutuhan. Karena itu bagian dari ekspresi rasa syukur kita. Kalau kita diberi rezeki ya kita bagi gitu ya. Kita infakkan di jalan yang benar, tidak digunakan untuk hal-hal yang maksiat, mudarat dan seterusnya. Itu namanya bersyukur. Jadi apa saja karunia yang Allah berikan, karena kalau kita menghitung-hitung pasti nggak mampu lah. Kita kan sering merasa kurang. Padahal Allah dawuh wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung, sekarang harga mata kita berapa sih? Mau nggak diganti 1 miliar? Nggak mau. Nggak mau. Nggak ada yang mau. Jadi seluruh tubuh kita itu kalau dikasih harga, ya Allah, kita nggak bisa nggak ternilai. Jadi saya kira clue yang ketiga tadi adalah kita bersyukur dengan mengoptimalkan karunia yang Allah berikan. Oke, jadi untuk menjadi manfaat adalah bersyukur ya salah satunya. Nah, sepertinya nih Ustadz Kak Taufik sudah ada yang bertanya ya? Silakan. Melalui WhatsApp, kita baca dulu. Assalamualaikum, saya Cantika dari Maguwo. Bagaimana cara kita mengatur emosi saat Allah tidak kunjung mengabulkan doa kita? Ini udah berdoa terus tiap hari berdoa, tapi menurutnya belum dikabulkan. Nah, ini gimana Ustaz? Kita menyikapinya ini? Yang pertama kita kalau kita beriman tadi kita harus husnudzon pada Allah. Kita harus berbaik sangka. Jangan-jangan udah dikabulkan kita nggak merasa saja, ya kan? Jadi kalau kita mensyukuri tadi lain syakartum la azidannakum. Kalau misalkan kita husnudzon pada Allah, saya kira tidak harus Tuhan itu kita dikte kan. Ya Allah kasih saya permen misalkan itu ya. Tapi misalkan hidup yang berkah itu mungkin akan keberkahan akan banyak. Nah kita nggak tahu bagaimana itu datang gitu ya. Jadi kalau kita husnudzon pada Allah, insya Allah semua akan baik. Ya kan, kita semua akan baik. Ya Allah, alhamdulillah saya kok diparingi sehat gitu ya. Misalkan kita diparingi sebagian tidak sehat, ya Allah kok masih banyak jalan kita untuk menuju penyembuhan gitu ya, dan seterusnya. Karena kalau kita husnudzon pada Allah, insya Allah itu bagian dari kebaikan ya. Dan biasanya kalau kita kayak gitu, emosi kita menjadi baik. Karena orang yang emosinya nggak terkendali itu stres tinggi itu ya cepat mati juga. Gula darah naik, tensi naik saja. Jantungan juga Kak Taufik. Jadi penyakitnya orang kota itu diantaranya kan stres ya. Nah, jadi kita harus mengelola itu dengan baik, diantaranya kalau pakai metode agama kita itu adalah kita banyak berdoa kepada Allah, kita banyak takarrub kepada Allah gitu, sehingga emosi kita menjadi zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi zikir, ingat pada Allah gitu. Zikir itu bukan hanya subhanallah gitu saja, tapi kita selalu ingat ini Allah karunia udah banyak pada kita. Itu saya kira mungkin ya Mbak Cantika gitu ya. Ya ini mungkin tidak sangat spesifik ya, tapi saya kira kalau coba itu dilakukan, itu kita akan lebih bisa damai dengan diri kita bisa lebih tenang, dan itu semua akan memudahkan untuk Allah mungkin sudah mengabulkan doa-doa kita gitu. Karena pastinya dikabulkannya doa itu waktunya yang tepat ya, gitu ya Ustaz ya. Ya artinya kita tidak tahu persis bagaimana Allah menjawab, itu kan haknya Allah untuk menjawab itu. Gitu. Bisa jadi mungkin dalam bentuk yang berbeda. Bentuk yang berbeda ya kan. Jadi misalkan saya kok dulu mau masuk kuliah, mau masuk fakultas X, ternyata itu jalan kita. Apa kata Steve Jobs itu, connecting the dot gitu ya. Kita kalau mensyukuri itu biasanya carry itu. Oh iya ya, ternyata jalan saya itu dulu begini. Nyambung semua. Nyambung semua itu. Ya kita biasanya menyadari itu kalau di akhir. Betul. Iya. Tapi kita sekarang diajari untuk sadar di awal. Gitu. Sadar di awal itu diantaranya adalah husnudzon kepada Allah. Ini juga teguran untuk kita ya. Betul. Apa yang disampaikan Ustadz Ghaffar tadi ya, bahwasanya bersyukur. Jangan-jangan kita belum maksimalkan otak kita ya Nurma. Iya betul. Kadang masih kepikiran, aduh kok begini ya gitu. Ustadz, kalau kita bicara tentang pribadi yang bermanfaat ini Ustadz. Kadang-kadang kan jangan sampai misalnya kita
kayaknya aku udah bermanfaat deh gitu. Iya. Gimana kita memastikan ini sebenarnya saya sudah bermanfaat? Apa cirinya gitu, Ustaz? Tandanya ada atau enggak, Ustaz? Iya. Kalau kita mengiktibarkan ya, mengiktibarkan itu kita kayak cahaya gitu ya. Cahaya. Cahaya itu hanya orang yang sakit mata aja nggak suka gitu ya. Yang lain kan suka. Iya. Ya kan, bahkan binatang-binatang mendekat. Kalau kita bermanfaat itu kan teman kita banyak, kita nggak punya musuh, kita nggak pernah merasa punya musuh gitu ya. Kehadiran kita itu terasa terhitung. Istilah ungkapan Arab itu bukan wujuduhu ka'adamihi. Adanya sama dengan tidak adanya gitu. Kita kan dianggap nothing gitu. Artinya kita nggak manfaat, kita datang tidak nambah, pergi tidak mengurangi. Nah itu kita bisa mengukur lah gitu. Jadi kalau kita datang everybody happy, wah, berarti keberadaan minimal senyum kita aja udah bermanfaat gitu ya kan. Mungkin juk-juknya Mbak Norma, Mas Taufik, guyonannya itu membuat everybody happy gitu. Itu juga artinya kita bisa menabur manfaat. Apalagi kalau datang, wah ini kurma loh, Anda berbagi, beda lagi. Beda lagi. Jadi intinya memang Rasulullah itu mendorong kepada kita untuk menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat bagi sekitarnya, orang lain. Jadi itu bukan hanya orang ya, mungkin juga lingkungan kita gitu ya. Jadi keberadaan kita, saya kira itu yang agak berbeda dengan kultur yang sangat individualistik gitu ya. Kita hidup maunya menyendiri gitu ya. Itu manfaatnya jadi kecil gitu. Manfaat untuk siapa? Untuk diri saya sendiri jangan-jangan enggak gitu ya. Jadi kalau ukuran pribadinya kita merasa nyaman gitu, kita merasa happy gitu dengan kondisi kita, itu adalah salah satu aset awal lah untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dan kita selalu gelisah kalau kita tidak share gitu ya, tidak berbagi gitu ya, tidak. Saya kira itu yang harus kita kembangkan, karena apa? Memberi itu harus sebuah kebutuhan. Sharing sebuah itu kebutuhan. harus. Dan itu mungkin ada buku The Power of Giving, itu Bill Clinton yang nulis kalau nggak salah itu. Jadi kita bisa melihat kalau di yang dulu orang sangat terkenal Bunda Teresa gitu ya. Dia itu sebenarnya didatangi oleh potensi untuk disebarkan kembali gitu. Karena dia menjadi cahaya tadi gitu ya. Dan kita membayangkan Rasulullah dulu kayak gitu ya kan. Ya kan, dikerubuti terus kemanapun itu dikerubuti oleh sahabatnya. Ingin mungkin mendapatkan senyumannya saja udah bahagianya bukan main itu. Apalagi mendapat nasihatnya, doanya. Nah, apalagi dapat doanya gitu. Jadi jangan sampai keberadaan kita itu wujuduhu ka'adamihi. Adanya sama dengan tidak adanya. Hadirnya tidak menambahi, perginya tidak mengurangi. Nah ini yang harus kita untuk kita introspeksi diri lah. Kira-kira kita sudah di mana gitu ya. Tapi setidaknya kalau kita bisa merasakan kok itu. Masya Allah. Ini lagi-lagi kita diketok nih sama Ustaz Ghaffar ini. Jangan-jangan kedatangan kita ini buat orang nggak nyaman gitu kan? Bener. Atau sebaliknya, kita datang orang senang, bahagia. Ini bahkan dari senyumannya aja tadi Kak Taufik ya. Kita senyum sama orang, bikin orang bahagia gitu ya. Maka ada beberapa rumus kehidupan itu sebenarnya kan, kalau dalam ungkapan itu, kalau ungkapan Arab falyakul khairan aw liyasmut misalkan, ngomong yang baik-baik aja atau diem. Diem aja itu daripada ngomong malah membuat yang lain marah. Berarti diam ini bukan karena sombong juga Ustaz ya? Bukan ya? Sama sekali tidak ya? Nggak ada Karena memang hubungannya. tidak ada yang baik yang untuk dikatakan. Tapi kalau harus ada yang dikatakan, kan itu kebaikan, sampaikan. Kan itu bagian dari memberi tadi, bagian dari sharing tadi, ya, sharing kebaikan. Maka di era kita yang seperti hari ini, ya, era medsos, era ya, yang di-share jangan yang buruk-buruk dong. Yang baik-baik gitu yang ya. baik-baik. Karena ajaran agama, ajaran kita itu sharing kebaikan, ya kan, menebar kebaikan, menebar manfaat. Ya. Udah usianya pendek nggak manfaat ya, janganlah. Ustaz, terus pertanyaannya gini Ustaz, kita tadi Ustaz sempat sebutkan, tadi ada nabi yang umurnya 1000 gitu kan, nabi. Terus kita terus membandingkan Ustaz, kayaknya yang 1000 pasti lebih manfaat deh dibanding kita yang
yang kurang, yang pendek. Gitu. Bagaimana kita meyakinkan diri kita, Ustaz? Sebenarnya enggak kok, meskipun kita pendek, umatnya Muhammad, tapi sebenarnya kita bisa kok lebih bermanfaat dibanding yang lebih panjang, gimana, Ustaz? Ya, kalau Nabi Nuh itu ya, ceritanya Nabi Nuh itu kan ya, Al-Fusah itu 1000 tahun itu mungkin di eranya beliau ya. Dan sekarang kalau kita buat average ya, rata-rata tadi orang Indonesia ya 75 lah gitu. Kalau saya yang 59 ini ya sudah siap-siap gitu ya. Apa Mas Taufik masih muda, Mbak Norma masih muda. Tapi artinya begini, seperti doa kita, ya Allah berilah kami umur panjang yang bermanfaat. Ya kan? Jadi kalau toh panjang itu ada manfaatnya. Gitu. Jadi kalau saya kira apapun, karena ketika katakanlah kita sudah sepuh, aktivitas fisiknya sudah terbatas, kita manfaat kita kan baik mendoakan orang lain, mendorong motivasi yang muda-muda, itu kan penuh manfaat juga. Mungkin kita nggak punya harta, tapi kita punya semangat untuk ditularkan dalam hidup ini. Itu kan juga sudah, kata Nabi itu senyummu aja udah sedekah gitu ya kan. Jadi sebenarnya kita itu tergantung ya ada kualitatifnya lah. Kalau Mas Taufik uangnya banyak, nyumbangnya sedikit itu ya nggak bersyukur namanya itu. Nggak sesuai. Nggak sesuai, kan? Nggak sesuai dengan derajat kekayaannya itu. Artinya tidak menghargai dirinya sendiri. Itu kan ahsantum li anfusikum. Kebaikan itu untukmu sendiri. Dan yang sudah kamu berikan itulah yang bernilai. Karena yang kamu keep sekarang ini kalau kamu tinggalkan nggak bernilai. Oh, ini yang maksudnya bahwasanya rezeki itu bisa dibawa mati, Ustaz ya? Sebenarnya harta itu bisa dibawa mati, itu kalau dititipkan gitu, Ustaz ya? Ya, jadi idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin, kata Kanjeng Nabi. Jadi ketika anak Adam itu meninggal, itu 3 hal yang masih terus mengikuti. Ya kan, sedekah jariyah. Sedekah yang mengalir, yang berjalan, yang lari, yang jaro itu jariyah. Apa itu? Yang untuk maslahat publik. Ya kan? Au ilmin yuntafa'u bihi. Atau ilmu yang bermanfaat. Mas Taufik sharing ilmu, dimanfaatkan, dikerjakan oleh ilmu apa saja yang Anda miliki. Ketika jenengan sudah meninggal, ilmu itu masih dijalankan, ganjarannya ngalir terus nih. Dan awalatin soleh yad'ulahu. Jadi anak soleh yang mendoakan. Anak itu bisa anak kandung, anak didik, anak lah gitu ya. Jadi kita jadi guru untuk siapapun misalkan, jadi bapak untuk siapapun, jadi ibu untuk siapapun. Itu kan insya Allah anak-anak kita mendoakan juga pahalanya mengalir. Itu yang tidak terhitung. Manfaatnya terus mengalir. Nah, ini kita perlu ingatkan juga ini, Norma, pemirsa, gimana caranya ikut kuis. Nah, ini tampaknya semakin antusias ini, Ustaz. Nah, bagi pemirsa semua, nanti kita akan umumkan ya pertanyaan kuisnya. Nah, bisa telepon di nomor 02745800800 atau bisa melalui nomor di 0823-3340-3574, bisa video call atau mengirimkan pertanyaannya jika ingin berinteraksi langsung dengan Ustadz Abdul Ghaffar, begitu. Nah, nanti juga ada passwordnya untuk yang bertanya, passwordnya adalah Cahaya Ramadan, tanya dong, dan nanti untuk kuisnya ada passwordnya juga Cahaya Ramadan, mau dong, begitu. Nah, kita akan lanjutkan pemirsa setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap di Cahaya Ramadan. Ramadan menyapa di TVRI Jogja, menyinarkan cahaya iman. Cahaya Ramadan.
Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa Cahaya Ramadan yang dirahmati Allah. Terima kasih pada sore hari ini masih bersama dengan kami, tentunya masih dengan tema mengelola hidup singkat bertabur manfaat. Seolah-olah dengan tema pada sore hari ini kita bersama diingatkan untuk selalu menjadi manusia yang hidup di dunia ini tentunya hanya fana, sementara dan juga fata morgana. Untuk itu kita selalu dihimbau untuk terus menjadi manusia yang insan kamil, manusia yang selalu bersyukur dan meningkatkan ketaatan agar hidup bisa manfaat, selamat dunia dan akhirat. Nah, sebelum kita nantinya melanjutkan pembahasan pada kesempatan sore hari ini, saya ingatkan lagi untuk pemirsa, nanti kita akan ada kuis. Tentunya pada sore hari ini akan ada hadiah yang luar biasa sekali, nanti ada parcel dan juga hampers. Nah, bisa pemirsa nanti bisa menghubungi di nomor 02745800800 atau bisa di nomor 082333403574. Nah, langsung saja nih sebenarnya Kak Taufik ya untuk kita langsung membacakan kuis. Betul sekali. Nah, kuis pada sore hari ini nih ya. Pemirsa yang tadi sudah menyimak Cahaya Ramadan dari awal hingga pertengahan ini mungkin sudah tahu nih jawabannya, karena pertanyaan dari kuis ini tentu saja diambil dari pembahasan yang disampaikan oleh narasumber kita, yakni Ustadz Dr. Abdul Ghaffar. Nah, bagi pemirsa yang tadi sudah menyimak, pastikan sudah tahu jawabannya. Harusnya sudah tahu. Iya. Karena tadi juga disampaikan oleh kori kita. Betul sekali. Nah, langsung saja nih kita bacakan kuis pada sore hari ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana bunyi doa sapu jagat yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 201? Nah, bagi pemirsa yang sudah tahu jawabannya, langsung ambil handphonenya, bisa telepon-telepon di nomor 02745800800 atau bisa melalui telepon di 082333403574, bisa langsung video call. Kita tunggu nih bagi pemirsa yang sudah tahu jawabannya untuk langsung telepon-telepon kita, karena kita nanti akan bagi-bagi hadiah berupa parcel dan juga hampers. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan lagi, kita ulang lagi nih, pertanyaannya adalah bagaimana bunyi doa sapu jagat yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Oke, sambil kita menunggu pemirsa yang telepon ini untuk menjawab pada kuisnya. buka Quran langsung. Ya, kan? Karena jawabannya langsung ada di situ. Ya. Ya, kita lanjutkan dulu nih Kak Taufik. Nah, ini menarik Ustaz. Kita kan kalau mencontoh pasti baginda Rasul SAW. Yeah. Nah, bagaimana kemudian Rasul mencontohkan menjadi pribadi yang bermanfaat, Ustaz? Ya, kita saya kira hafal semua satu surat dalam Al-Quran, surat pendek, surat Al-Asr. Wal asri, innal insana lafi khusrin, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Yang ingin saya highlight adalah waktu. Bagaimana Rasulullah atau Muhammad dengan pertumbuhannya itu memanfaatkan waktu, gitu ya. Kita tahu Muhammad kecil ketika diasuh oleh kakeknya, oleh pamannya, itu Muhammad yang tidak mau berhenti gitu. Dia selalu ingin bermanfaat, maka dia mengambil apa yang bisa diperankan. Waktu itu misalkan mengembala kambing, kalau sekarang itu ya membantulah menata rumah kayak atau apa kalau nggak punya kambing ya. Intinya nggak ada waktu yang terbuang. Waktunya ingin produktif time gitu ya. Nah, waktu yang produktif itu adalah bagian dari mengasah ya untuk kesuksesan berikutnya. Kita lihat ketika Muhammad remaja, dia sudah ikut pamannya dalam kafilah bisnis. Ustaz, kita lanjutkan sebentar, ada penelpon yang masuk. Oke. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, Cahaya. Saya Bapak Ahmad Taufik dari Godian, Sleman. Sama Ahmad Taufik. Cahaya Ramadan. Ya, passwordnya. Ya, Cahaya Ramadan. Ya, mau dong. Boleh dong. Oke. Boleh dong, mau dong. Oke. Silakan. Mas, jawabannya berarti. Saya mau jawab ya sekarang ya. Ya, Ya, boleh sekarang, silakan. boleh. sekarang. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, oke.
Kita tanya dulu nih sama Ustadz nih. Betul jawabannya Ustadz? Iya, betul. Betul. Oke, 100 ya. Ya, betul Selamat. jawabannya. Selamat kepada Mas Taufik ya tadi ya. Mas Sofi. Itu kembaran saya. Terima kasih. Ya, selamat Mas Taufik sudah memenangkan kuis pada sore hari ini. Mudah-mudahan berkah barokah. Terima kasih sudah bergabung pada kami sore hari ini. Dan nanti hadiahnya bisa diambil di Ya. TVRI seperti biasa Ya, nanti hadiahnya bisa diambil di TVRI Yogyakarta di jam kerja dan juga membawa identitas diri. Oke. Ustaz, kita lanjutkan lagi Ustaz. Ya. Setelah tadi ada pemenang, kita lanjutkan tentang Nabi Muhammad tadi Ustaz. Silakan Iya. Ustaz. Jadi Muhammad anak-anak itu tadi itu sudah tidak seperti anak-anak sekarang mungkin dia maunya main aja, itu main yang mungkin level kebermanfaatannya mungkin hanya ngisi waktu. Tapi kalau Nabi Muhammad bermanfaat untuk menyiapkan masa depan. Makanya dia mengasah gitu, mengasah keterampilan yang memungkinkan dia untuk nanti masa depan. Kalau sekarang ya studi, belajar yang baik dan seterusnya. Nah, Muhammad remaja itu sudah Berdagang. ikut latihan bisnis. Nah, ini kan tidak seperti kebanyakan kita ya kan. Dia sudah latihan bisnis, bagaimana sih bisnis yang baik itu. Dan dia dengan latihan terutama berkaitan dengan kejujuran gitu. Muhammad punya trik bisnis berikutnya gitu kan. Ternyata bisnis yang jujur itu berlipat ganda hasilnya. Bahasa sekarang trust ya. Trust, Jadi iya. ketika dia punya trust itu the power of trust itu luar biasa. Multiple effect-nya Ustaz. Iya, multiple efeknya. Dan ketika Muhammad usia 17 sampai 25, kita tahu kan dia CEO dia. Ya kan? Bahasa sekarang CEO ekspor import kan. Dia mengirim barang dan dia membawa barang lagi ke Mekah gitu. Antar negara kan ekspor import kan. Kalau hanya Sleman ke Bantul ya enggak lah gitu ya. Jadi antar negara dari Mekah ke Syam, ke Syria. Yaman dan seterusnya gitu. Dan karena dia CEO yang sukses gitu, ya otomatis kaya raya dia. Muhammad muda loh. Kenapa kok kaya? Selalu yang diimajinkan ke kita Muhammad miskin kan? Betul. Muhammad CEO sehingga berani melamar Khadijah. Kalau enggak berani lah. Ini konglomerat kok, ya kan? Sehingga berani. Makanya mas kawinnya ketika itu katanya ketika akad nikah itu 3 atau 30 onta pilihan itu. Wow, Masya Allah. Kalau sekarang ya Miliaran mungkin. iya miliaran. Miliaran. Kira-kira begitu. Ini orang sukses gitu. Kenapa sukses? Karena dia betul-betul memanfaatkan waktu. Ya. Ini sebelum masa kenabian loh. Ya kayak kita lah usia-usia Mas Taufik dan seterusnya gitu. Nah, kalau yang banyak ajaran itu kan setelah kenabian kan setelah 40. Tapi Muhammad ini luar biasa gitu. Ketika bersatu antara Khadijah dan dia, orang kaya dan CEO muda yang sukses, itu akumulasi hartanya bisa dibayangkan. Sehingga cukup untuk perjuangan ke depan gitu. Jadi umur 25 sampai 40 tahun itu kan produktifnya luar biasa gitu. Cuma kita jarang membaca sejarah tentang Muhammad yang cerita itu persoalannya. Selalu Yang dikaitkan diceritakan itu nah kalau Anda miskin itu nanti mas kawinnya cukup cincin dari Cincin besi besar. gitu ya. Nah, itu kan Umar Bakri banget gitu ya. Iya. gitu ya. Padahal bukan itu. Muhammad mencontohkan nggak begitu. Dia adalah orang sukses gitu. Sehingga siapapun karena lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Siapapun itu bisa beruswah kepadanya. Pebisnis hebat, komandan perang, Anda anak muda, Anda orang dan seterusnya gitu ya. Bahkan Anda pejuang dakwah gitu. Bisa ngikuti mau ngambil tem yang mana gitu. Gitu. Ini saya kira kalau kita mau pertanyaannya Mas Taufik kan sangat global gitu ya. Apa yang dilakukan lah waktu itu sajalah. Bagaimana beliau ketika muda memanfaatkan waktu. Nah Ustaz, tadi ibaratnya betul-betul uswah paket lengkap gitu Ustaz. Paket lengkap. Kita mau ngambil bagian yang mana itu bisa, kira-kira begitu Ustaz. Iya. Nah Ustaz, kalau kita sedikit ambil bagian untuk menduplikasi Ustaz, bagaimana kemudian kita lihat generasi sekarang Ustaz, bagaimana mereka memanfaatkan waktu dan seterusnya. Bagaimana kalau kita ambil satu bagian kecil Ustaz, untuk kemudian kita pelajari dan kita implementasikan ke anak muda sekarang Ustaz. Bagian mana yang paling bisa kita duplikasi? Ya kalau anak muda itu kan usia antara 12 sampai 17 gitu ya, remaja gitu ya. Yang kalau sudah kuliah sampai
lulus kuliah gitu, itu kan ketika Muhammad belum nikah gitu ya, 17 sampai 25 gitu ya. Ya tadi saya ceritakan ketika dia usia remaja itu dia belajar banyak bagaimana bisnis yang sukses. Ya kalau sekarang apapun lah gitu ya, kalau berorientasi, saya ingin menjadi musician yang sukses misalkan, saya ingin menjadi politisi yang sukses, kan sudah harus disiapkan dari awal, harus ada latihan-latihan yang kontinu gitu, tidak ada namanya ujuk-ujuk, itu nggak ada. Seorang Messi itu latihannya dari anak-anak itu, ya kan, Ronaldo juga begitu. Nggak tiba-tiba langsung jadi di atas dan begitu ya. Kita yang tua itu harus bisa membaca kira-kira talenta anak ini kemana gitu. Nah dioptimalkan di situ, ya kan, sehingga dia menjadi orang yang berhasil. Gitu. Memang kalau misalkan kenapa Muhammad ketika itu tidak bertani, karena dia mungkin nggak punya talent sebagai petani, tapi bukan berarti tidak bisa mengambil itibar dari suksesnya orang untuk meniti karir tadi. Nah saya kira ini kita semua bisa mengambil angle yang mana gitu. Kalau misalkan angle setelah kenabian banyak itu, sebagai apa? Kepala negara, contohnya banyak. Sebagai komandan perang, contohnya banyak. Sebagai bapak yang baik, contohnya banyak. Sebagai suami yang baik, contohnya banyak gitu ya. Jadi paket lengkap memang. Tinggal kita mau angle yang mana gitu. Ya kalau bisa diikuti dari kecil gitu ya, sampai dewasa gitu. Dan Muhammad ketika mengemban risalah itu everything, gampangannya gitu, semuanya di share ya untuk kepentingan. Nggak ditahan-tahan, nggak ditahan-tahan. Coba 23 tahun bisa merubah dunia coba. Ya ini kan kesuksesan yang luar biasa, ya kan. Kalau gitu kita pakai bahasa sukses. Gitu. Tapi yang paling penting yang ingin saya tekankan tadi, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu dan kebanyakan orang itu merugi kecuali yang beriman dan beramal soleh. Ya, kayak misalnya ada pepatah gitu yang time is money gitu ya. Ya, time is money, al waktu kasaif itu waktu kayak bagaikan pedang jadi. Ya oke lah gitu. Itu semboyan-semboyan orang. Ustaz, kita ada penelpon, Ustaz. Iya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas. Ya, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Dan Ade dari Purworejo. Mas Ade dari Purworejo. Passwordnya dulu dong, passwordnya. Oke, passwordnya Mas? Cahaya Ramadan. Mungkin sinyalnya mungkin ya. Oke, silakan langsung pertanyaannya, Mas. Oh, baik, Mas. Memang sinyalnya agak buruk, Mas. Izin bertanya, Bapak. Ya. Kita tahu bahwa sebagai orang yang paling baik di situ adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kan suatu masalah, tentu kita akan memilih sesuatu pada yang lain, di mana kita akan dianggap menguntungkan bagi orang lain, dan juga di sisi lain kita juga menjatuhkan orang lain. Lalu bagaimana kita dalam menentukan skala prioritas untuk dapat selalu bisa bermanfaat. Kemudian kita pasti juga kan orang lain di sisi yang lain. Sekian nggak pertanyaannya. Oke, meski tadi tidak terlalu jelas, tapi kita dapat poinnya ya. Bagaimana tetap istiqomah menjadi pribadi yang bermanfaat, kira-kira begitu, Ustaz. Oh gitu, iya. Baik, Mas Ade. Mas Ade, tadi 4 hal tadi ya yang kita sampaikan. Yang pertama istiqomah dalam keimanan, yang kedua taat dan selalu berbuat kebaikan, yang ketiga selalu bersyukur, dan yang ketiga bermanfaat gitu ya. Dan dengan berpikir seperti itu, kita selalu akan ketika akan melangkah dalam kehidupan itu kita selalu berpikir kemanfaatan apa yang bisa kami lakukan, ya kan? Jadi jangan sampai menjadi orang yang mubadzir. Karena kalau mubadzir, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin gitu ya. Mubadzir itu artinya kita menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan potensi yang ya mungkin juga termasuk menyia-nyiakan harta, kalau itu disebut menyia-nyiakan ya. Karena kita membelanjakan tidak pada tempatnya, ya, tidak pada posnya. Selama ini kita pikir mubazir cuma makanan, Ustaz ya. Rupanya konsepnya lebih luas ya dari itu ya.
Iya. Makanan ya iyalah. Jadi makanan jangan sampai mubazir. Kalau saya dulu ketika kecil, almarhum bapak saya tuh ngajari nasi 1 butir saja itu suruh ngambil dimakan. Siapa tahu barokahnya ada di situ. Di terakhir itu, Ustaz. Ustaz, ini kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Ramadan TVRI Jogja. Ramadan menyapa di TVRI Jogja, menyinarkan cahaya iman. Cahaya Ramadan. Kita masih membahas dengan tema mengelola hidup singkat bertabur manfaat dengan Ustadz Dr. Abdul Ghaffar MBA. Ustadz, 1 jam kurang kayaknya Nurma. Iya. Kalau bicara tentang tema yang sangat menarik ini ya. Karena tadi dari Ustadz Ghaffar semuanya betul-betul berisi ya yang disampaikan oleh beliau. Untuk merecharge diri kita. Betul. Dan sekaligus ngetokin kepala kita juga untuk ingetin ternyata jangan-jangan kita belum maksimalkan potensi kita. Betul. Ustadz, ternyata kita sudah sampai di akhir ini Ustadz. Oh iya. Ustadz aja nggak sadar ya. Udah menjelang buka nih ya. Menjelang buka. Ustadz, tadi bagaimana kita kemudian menyimpulkan secara sederhana Ustadz? 4 poin ini kita summary, kita simpulkan untuk kemudian yang paling penting bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Apalagi di bulan Ramadan ini Ustadz. Ya, saya kira tadi saya katakan setiap orang ingin berbahagia, ya kan? Seperti doa sapu jakatnya Mbak Norma tadi, ya kan? Itu kan harapan setiap orang. Hidup yang singkat ini bagaimana penuh berkah gitu ya. Artinya penuh kemanfaatan bagi diri kita, bagi lingkungan kita, bagi alam kita dan seterusnya. Maka tadi saya sampaikan setidaknya itu mungkin yang lain masih banyak. Setidaknya ada 4 hal lah ya. Yang pertama adalah kita istiqomah dalam keimanan kita, ya kan? Amantu billah tsumas taqim. Yang kedua, kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan kita selalu berpikir atau selalu berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena pada dasarnya yang kita lakukan itu adalah untuk diri kita sendiri. Pasti kalau untuk manfaat diri kita sendiri dan impact-nya nanti juga bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, senantiasa bersyukur. Syukur itu bukan hanya sekedar ungkapan alhamdulillah, tapi syukur itu sadar betul bahwa sangat banyak karunia yang diberikan Allah kepada kita dan bagaimana kita mengoptimalkan karunia itu. Kita diberi tangan, ya tangan yang manfaat. Tidak untuk mukul orang, tapi untuk menyayangi orang, misalkan, untuk memberi dan mata juga begitu. Semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang karunia yang diberikan itu. Apalagi kita sebagai manusia yang beda dengan makhluk yang lain, ada potensi yang tadi ya ada akal, ada rasa, ada dzauq tadi, ada fuad itu harus kita berdayakan gitu. Dan yang terakhir tentu kita harus ya terus berpikir untuk memberi manfaat bagi orang lain. Saya kira empat hal itulah ya untuk sore hari ini ya. Gitu ya. Setidaknya untuk sore ini. Dan ini kalau kita praktikkan luar biasa sekali. Ustaz Ghaffar, terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas waktunya dan ilmu yang sudah sharing untuk kita. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan juga terima kasih untuk seluruh kru yang mendukung, kemudian para baju kita, Nurma, ini terima kasih untuk para wardrobe kita. Ya, dan tentu pemirsa saja juga bisa melihat jadwal Imsakiyah ya yang ada di bawah. Dan tentu saja pemirsa, saksikan terus Cahaya Ramadan ini sampai dengan akhir Ramadan nanti. Betul, karena kita akan hadir setiap hari, mungkin dengan teman-teman yang berbeda juga ya. Ya, dengan mengundang narasumber-narasumber yang luar biasa juga dengan ilmu-ilmu yang tentunya bisa kita ambil manfaatnya. Betul sekali. Akhirnya kami pamit undur diri, insya Allah kita bertemu di hari yang lain, besok, insya Allah. Dan tentu saja teman-teman kita ingatkan lagi para pemirsa sekalian untuk jadwal Imsakiyah. Ya, betul, jadwal Imsakiyah besok. Ada di jam berapa, Nurma, besok? Ya, imsaknya pada pukul 4:16, subuhnya pada pukul 4:26, dan maghribnya di pukul 17:47 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa juga bisa melihat di layar ya untuk jadwal Imsakiyahnya untuk besok Jumat 29 Maret 2024. Insya Allah kita ketemu lagi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حياة قلبي مبروك 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 يا حياة قلبي مبروك الفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا
هالليلتنا مبروك مبروك، هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو هالليلتنا مبروك مبروك. يا سلام يا سلام شو بتمنى بحياتك تتهنى، يا سلام شو بتمنى بحياتك تتهنى، هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو هالليلتنا مبروك مبروك، هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو هالليلتنا